jannah illa man aba kita wa alaihi Rasulullah qala ma'adani minal jannah wa man asani faqad aba. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Al-Qahar yang insyaallah Allah SWT. Puji syukur kepada Allah SWT bila kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang insyaallah setiap langkah Bapak Ibu datang dari rumah ke Masjid Al-Qahar ini yarfa'un darajatan Allah angkat satu derajat, Allah hapuskan khata'ah dan setiap kesalahan, Allah berikan satu kesalahan, satu kebaikan, dan mudah-mudahan ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terlebih juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif bin Abbas radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhannasina min ar-rijal wa mutadarrijati min an-nisa wa fi riwayatin la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihinna min ar-rijal bin nisa wal mutasabbihati min an-nisa bil rijal. Rawahu Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu dia berkata, Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang menyerupai dirinya dengan wanita. Lanang tapi hobi gaya betina. Dan kaum wanita yang menyerupai dirinya dengan laki-laki. Jadi Bapak Ibu, Allah termasuk dan senang dilaknat laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Jadi kalau ada keluarga Bapak Ibu, misalnya lah ada kelihatan fisiknya misalnya agak lengkok, cepat diluruskan. Bukan malah difasilitasi, ini dibelikan rok, dibelikan ini. Jadi banci dia, ya. Jadi jangan sampai laki-laki pakaian laki-laki, perempuan pakaian perempuan. Kecuali ada beberapa pakaian ataupun ada beberapa peralatan boleh laki-laki, boleh perempuan. Di antaranya sendal jepit. Nah, sendal jepit itu kan umum tuh. Lanang betina boleh pakai itu. Tapi kalau sendal betina jangan dipakai. Walaupun bapak-bapak nak ke masjid nyari-nyari sendal kecil lagi, ada sendal betina warna pink boleh. Dibawa ke masjid. Jadi jangan tersabuk menyerupai. Dalam riwayat lain wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli nar lam arahum kaum ma'hum siyatun karena bil baqar yadribuna bihin nas wan nisa'un kasiyatun hariyatun mumilatun ma'ilatun rusahun nakas nyakun jernih al-ma'ilah la yadkhulul jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yajudu min masyirati kaza wa kaza. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata Rasulullah SAW bersabda, dua macam orang yang tidak masuk termasuk penghuni surga, atau dua orang yang termasuk penghuni neraka, dan aku belum pernah menemukannya. Jadi zaman Rasulullah, kata Rasulullah SAW, belum ada ini zaman dulu. Yang pertama ibu-ibu ini, kata Rasulullah belum pernah menemukan ini, yaitu kaum yang mempunyai buntut seperti buntut sapi. Nah itu ya jalannya lengkok. Ya. Pastinya. Jadi di dalam hadisnya Rasulullah betina itu tegap. Maka adabnya bapak-bapak, betina di belakang, kalau berjalan kita yang di depan. Betina yang di belakang, bapak-bapak yang di depan. Ini dia betina di depan, bapak-bapak di belakang. Berjalannya kayak tuntut sapi ini ya Rasulullah. Ya.
Senam juga seperti itu. Kalau pacar dipisah. Ini dia. Betina di depan. Bapak-bapak. Mama, bapak-bapak. Satu, dua. Kalau pacar jangan. Betina di belakang, kita di depan. Seperti itu. Jadi maksudnya, tapi memang kami tengoknya Bapak Ibu. Boleh tanya alumni-alumni yang dari luar negeri. Ada tak mengarah ke jalan yang nengok-nengok? Memang tidak pernah. Kami juga tengok mahasiswi-mahasiswi yang asli Arab itu, yang santri-santri yang dari Arab. Jalan mereka tuh, masya Allah, cepatnya. Cepatnya mengarah ke jalan. Itu masya Allah, jalannya, tinggulnya. Ini rasa seperti buntut sapi. Jadi ibu pacak badan kalau agak perjalanan dan lurus, jangan terlalu tengok-tengok. Kemudian lalu mereka menyiksa manusia dengan cambuk tersebut, dan wanita yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Alhamdulillah. Pakaian, tapi pakaiannya ketat maksudnya. Berpakaian tapi seperti telanjang. Pakaian tapi terus pandang, hinaan, ya, tembus, ya. Pakaian tapi ketatnya, ya. Berjilbab cuma menutup saja dada kejiwaan, ya. Itu termasuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah tadi, dua macam orang yang termasuk penghuni neraka. Mudah-mudahan ibu-ibu tolong perhatikan bapak-bapak, istri kita, anak dari situ. Laki-laki ini ada 4 tanggung jawab: istri, ibu kandung, anak perempuan, saudara. Jadi 4 tanggung jawab kita bapak-bapak. 4 ini disunari gitu maksudnya. Kalau 4 ini menutup aurat, maka laki-laki ini akan ditarik. Pertama istri, istrinya tak berjilbab, bapak-bapak siap-siap ditarik. Yang kedua siapa? Ibu kandung, ibunya tak berjilbab, siap-siap itu kena tarik dulu. Walaupun lah tua, lah 60 tahun, 70 tahun, sabar kegalak dengan emak, lah putih bukan masalah galak-galak aurat, ya. Dulu di kayak ada kan yang bujang umur 17 tahun nikahin nenek-nenek 70 tahun, masih galak di umur 70-an. Jadi maksudnya pokoknya jiwa. Kemudian yang ketiga siapa? Anak perempuan. Kalau anak kita, anak gadis kita kuliah di Palembang dan Jogja, ayo nak, jangan lepas jilbab, jangan lepas. Ingatkan, sudah berserahkan dengan Allah. Itu kan mengingatkan. Kemudian saudara-saudari perempuan. Jadi 4 yang akan menuntut kita di daerah. Usahakan bapak-bapak ibu untuk mengingatkan rumah jangan buka warung nih. Warung depan rumah masih ada di rumah. Ini kan depan neraka. Jangan mau sebentar baik. Jangan. Kalau keluar rumah tetap pakai nyapu teras rumah. Nyapu teras rumah. Banyak ibu malas pakai jilbab. Tetap kemudian kepala mereka ibarat buntut sapi. Kalau dalam kitab dijelaskan pakai ini apa? Seperti puno onta. Dia bebas itu di sanggul ya. Di belakangnya dikunci, yang belakangnya tapi ini pucuk tuh. Jadi bentuknya tuh jilbabnya ini kan. Kalau dalam hadis tuh puno onta. Jadi ini. Nah itu tidak dianjurkan. Jadi lebih baik dikunci di belakang atau diuraikan. Ya. Jadi jangan makai puno onta. Apalagi cucuk konde, tusuk konde, itu dan gawikan itu. Padahal wangi surga dijelaskan di sini, surga tidak akan mencium wangi ke mereka, tidak akan tercium wangi surga ke atas mereka. Padahal wangi surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan sekian. Jadi sekarang Bapak Ibu ya,
tolong anak perempuan kita dengan saudari perempuan kita diperhatikan. Ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan tentang pakaian. Ya pakai cadar. Jadi Bapak Ibu nanti balik untuk referensi tambahan. Kalau di dalam kitab baju ini memang aurat perempuan dalam sholat siwal wajhin wal kafain. Aurat perempuan di dalam sholat itu selain wajah dan kedua telapak tangan. Tapi bapak-bapak boleh buka kitab kita mazhab Syafi'i, aurat perempuan di luar sholat ulul badani seluruhnya aurat. Ustaz Adi Hidayat buka kan saya itu sering dalil mahal sini sekian buka nanti pendapat mazhab Syafi'i menurut Ustaz Adi Hidayat tentang hukum cadar. Pakat beliau wajib dengan dalil-dalil ini lengkap. Terus mana kalau kita dari ijma ulama kita ada yang mewajibkan, ada yang sunnah, ada yang mubah. Yang penting nutupi selain wajah dan kedua telapak tangan. Jadi minimal yang saya dilalui. Kalau cuma siap bercadar silakan, tidak siap dan aku kan ulama masa yang dan mewajibkan. Pakai aku ibu yang tangan itu manset, handset, ya itu tidak wajib injuk tangan injuk ini tuh, ya karena ada betina injuk ini, ya tangan ini wajib. Justru yang wajib itu kaki itu aurat. Jadi kaki itu kaos kaki memang asli. Gitu nih ayat beratnya warung kaos kaki ya. Nah pengajian, kalau pengajian masih kaos kaki. Jadi harus kita tahu memang asli hukumnya mazhab Syafi'i wajib pakai santri Buya Yahya itu kinain. Buya Yahya itu kan termasuk pentolan mazhab Imam Syafi'i untuk sekarang di Indonesia. Beliau mencontohkan mamano santrinya disuruh bercadar, tapi tidak dipaksa. Laki-lakinya pakai jubah, buyayahnya pakai sorban. Maksudnya ini loh sunnah Rasulullah tuh, bukan jadi Islam Nusantara tuh bukan. Ya, itulah Islam yang sesungguhnya tuh maksudnya tuh ya. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memang kita ada saudari kita, keluarga kita yang bercadar, alhamdulillah. Yang belum jangan diomongkan wajib atau ini karena ikhtilaf dalam hukum ikhtilaf. Yang nak kita pikirkan itu yang belum berjilbab, ialah berjilbab, ialah bercadar tidak dibahas lagi. Alhamdulillah. Yang nak kita pikirkan yang masih yang jalan-jalan pakai Hawaii saja itu, nah itu yang nak dipikirkan. Ya, seperti itu. Yang lain juga. Celana panjang ini diperuntukkan dengan laki-laki apa diperuntukkan perempuan? Kalau hukum fikih pokoknya nutup aurat gitu. Satu aurat, nutup aurat betina lanang itu kalau lanang dari pusat sampai lutut. Kalau betina dari selain wajah dan kedua telapak tangan. Boleh tidak dia memakai celana panjang kalau memang itu dinas yang harus memang pakai celana panjang. Boleh buat, yang penting tutup sampai kaki. Tapi kalau wajah itu kan tasabuh, mirip-mirip pakaian laki-laki. Tapi kalau dinas ya tahu, dinas misalnya polisi, tentara, TNI kan tidak boleh pakai jenggot, tidak boleh. Mau memang peraturannya tidak boleh pakai jenggot kecuali inter baru boleh. Kok dipaksa pak, pecatnya peraturan, ya, paham ya? Jadi tadi kalau memang peraturannya harus pakai celana panjang berarti pakai, yang penting untuk sampai kaki. Tapi untuk di rumah sebaiknya pakai ya betul, pakai busana muslimah, baju apa gitu ibu-ibu gamis. Terus yang lain ya.
ada ini ya, tapi dominan betina agak. Terus dia operasi menjadi betina. Solat dia agak betina. Sejak mana? Hukum fikih itu namanya hungsa muskil. Petang-petang rijal, nisa hungsa muskil. Pernah nemuin? Kayak tercil. Dia ngomong tercil. Ya, aku di mana ini komandan itu adalah hampir setengah tahun lah. Ada santri nak diantarkan ke Magelang, ke Pondok Besar. Pokoknya yang Pondok Besar ini ponaan ini dua kelamin, ya. Jadi selama ini cuma di kitab tuh hungsa muskil, ternyata betul. Terus ditanya mana bu bentuk fisiknya, mukanya laki-laki. Maaf, dada. Suaranya laki-laki, cuma dua kelamin saja. Dimasukkan ke pesantren karena takut nanti kalau dimasukkan sekolah formal nanti malah dibully, malah nanti diputus asa. Jadi sampai sekarang masih di pesantren. Jadi nanti begitulah tahu gennya yang mana yang kuat seperti itu, boleh dioperasi, difungsikan psikol. Boleh yang tadi misalnya dia ini dominannya ke perempuan, bentuk badannya perempuan, ya boleh. Seperti yang operasi yang kemarin yang pemain voli jadi TNI itu, ya boleh itu. Kalau dulu itu bukan masuk sini, maksudnya meninggal. Oh iya, ada yang itu. Kalau ada misalnya lanang operasi betino, enggak itu kelaminnya laki-laki itu. Ini dua kelamin namanya hungsa muskil. Dua kelamin ya. Bukan cuma sifat kelamin, misalnya dia ini kelamin laki-laki tapi sifatnya betino, tidak baca itu namanya banci. Jadi kalau ini dua kelaminnya, kalau di cuma satu kelamin haram, dioperasi diubah. Laki-laki yang tidak yang ragu terhadap laki-lakiannya itu ya. Jadi yang dioperasi tadi yang ada dua kelamin. Kalau yang satu kelamin dibaca itu tarjih yang berubah. Jadi bapak ibu kalau terdengar ada cuma dua kelamin, pertama pastikan dulu gennya, mana gen yang lebih kuat, lanang atau betina. Kemudian nanti mana yang lebih keluar, mohon maaf, berfungsinya, ya. Alat kelamin laki-laki apa yang perempuan yang lebih kuat, ya. Nanti setelah ketahuan baru dioperasi. Yang bahaya itu lanang maju betina laju bahaya itu. Gak lanang kalau betina. Bapak Ibu, walaupun diubah kelamin jadi kelamin betina, tetap hukumnya laki-laki. Dimakamkan, mandikan, pengurusan jenazah tetap wajib seperti laki-laki. Ada lagi sih orang itu yang sekarang operasi plastik itu siapa? Ibu kan tahu? Itu siapa? Bukan, namanya siapa namanya? Cinta. Lu cinta Luna. Cinta Luna. Nah, Cinta Luna baca bapak-bapak. Update juga dibaca-baca di Indonesia. Dan masalahnya ini, itu kan dioperasi nih, itu mukanya cantiknya, namanya dioperasi pasti seluruh bentuk badan. Kalau mati itu nanti dia tobat, alhamdulillah. Jadi dia nanti kalau mati harus penguburan atau pengurusan jenazahnya harus laki-laki. Makanya Ustadz Sam itu di Trans TV itu dicuil juga, dia tuh ngaku lanang itu walaupun mukanya cantiknya, jadi pakai seksi di media saja nih Ustadz Sam ngaku laki-laki, ya, bukan betina. Jadi walaupun itu laki-laki. Suaranya berubah tapi tetap haram itu karena kelaminnya cuma satu. Kalau yang tentara, yang TNI, yang pemain poli ya, pemain poli itu memang kelaminnya dua. Kemudian dioperasi dijadikan laki, boleh. Memang dia lebih dominan laki-laki, bukan satu kelamin. Paham ya?
Terus yang lain. Bapak-bapak dulu kan dari awal ya, sampai aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Pokoknya kalau keluar kamar rumah kita, kalau ada anak, ada ponakan, ada cucu di rumah, ada selain istri kita, ya, maka bapak-bapak harus tutup dari pusar sampai lutut walaupun di dalam rumah. Apalagi keluar rumah, ini keluar kamar saja lah ditutup dari pusar sampai lutut. Itu aurat laki-laki. Bapak-bapak nak olahraga keliling di Holendo ini ya, terus bermain keliling misalnya. Tak baju tak jadi masalah. Ya keliling misalnya tiap blok di masjid ya paling tak begini misalnya. Cuma itu dosa. Karena apa? Makai celana di pucuk pusat di bawah lutut. Bapak-bapak sepeda lari sama istri jogging, tapi di pucuk lutut. Setiap jam nginap dari ujung atau dari permai sampai kemana kita lari itu berusaha. Bukan cuma betina saja, lana dari pusar sampai lutut. Jadi sekarang kalau main badminton, main tenis, olahraga, sepeda, usahakan tutupi dari pusar sampai lutut aurat itu. Mandi di sungai pun tetap ditutupi dari pusar sampai lutut. Ini cuma persembahan. Jadi wajib dari pusar sampai lutut, kecuali cuma berdua dengan istri. Baik, ini kan di luar kamar atau keluar dari rumah. Jadi tolong ingatkan anak kita menjaga itu ya, untuk aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Terus ini. Sholat itu sah, tapi laisal adab, tidak ada. Samping bapak itu Pak Lurah, ngadap Pak Lurah pakai celana saja, di bawah kira-kira mana? Lalu itu saja. Baru ngadap Pak Lurah. Ini ngadap yang menciptakan 7 lapis langit di bumi yang nampak dan nampak. Kurang ajar itu namanya ya. Walaupun kecuali najis gak di kebun nanti lagi dia, cuma ada tinggal sarung darurat. Kalau fikih itu fatwa terakhir. Fikih itu kalau kita tidak mengamalkan fikih langsung haram aja. Di pucuk fikih itu namanya jalur takwa. Ini kalau kita sholat itu berjubah, bergamis, baju koko, pakai peci, pakai minyak wangi, pakai sorban, ibu-ibu ya, itu namanya adab kita menghadap Allah. Walaupun tetap sah, cuma tepi dari pusat sampai lutut. Nanti sah mulai jamaah alkohol besok celana saja ke masjid. Viral nanti betul. Walaupun sah, tak ada laisal adab. Terus ya. Rambut jangan kalau misalnya ada rambut potong pendek, terlalu pendek, menyerupai lanang. Rambut Rasulullah itu wafrah sampai bahu. Makanya Habib, Ustaz, Kiai ada yang rambutnya sampai bahu. Ada hadisnya. Ya. Jadi laki-laki itu rambut sampai bahu di dalam kitab Miskatul Masabih. Dalam hadis dijelaskan rambut Rasulullah itu pernah sampai bahu. Rambut Rasulullah bergelombang ikal begitu ya. Bukan keriting, agak bergelombang. Begitu indah dari rambut Rasulullah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita yang harus ambil ibrah. Berarti laki-laki boleh sampai bahu. Betino jangan di pucuk bahu. Kok ada ustaz, ada kiai rambutnya sampai belakang sampai pinggang, itu usah ikuti. Itu nyeleneh baik tuh. Ya. Ngapa? Karena rambut itu yang betul itu cuma sampai bahu. Ya. Jadi bapak-bapak bisa gondrong aja. Mulai hari ini nggak tahu, besok gondrong aja baru boleh. Ya, cuma jadi viral, masih ada orang viral kali itu ya. Sunnah Rasul gitu ya. Banyak sunnah lain maksudnya.
Kemudian betina tadi Bu, jangan sampai di pucuk bahu. Inilah sampai sini. Mohon maaf, kadang susah membedakan mana apa betina. Untuk pakai anting, kalau pakai anting, itu tabrak gitu ya. Jadi jangan tasabuh nanti. Kemudian dalam pembahasan pencukur rambut ini ada dalam hadis nomor berapa ini? Nah ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qaza'i. Dari Ibnu Umar yang berkata Rasulullah SAW melarang membuat jambul. Jadi disisakan separuh. Ya. Dilarang Rasulullah. Jadi kalau nak dipotong, kalau tidak jangan dikasih jambul. Hadis yang lain, ya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabiyan qad khalika ba'du sya'ra ra'sihi utira ba'duhu fanahum an zalika wa qala ihliku kulluhu aw itruhu kulluhu. Rawahu Abu Daud bisnadin sahih. Dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dari Abdullah bin Umar dia berkata Rasulullah SAW melihat seorang anak yang sebagian rambutnya dicukur dan sebagian lagi dibiarkan. Banyak yang potong rambutnya itu. Jadi dipotong yang pucuk, ditipisi, di sini dihabisi. Banyak kan sekarang? Nah, ya. Padahal kata Rasulullah SAW ini nah, ya. Kemudian beliau melarang mereka semua melakukan hal itu. Beliau bersabda, cukurlah semua, cukurkan. Kalau aku ini 1 senti, kamu kan mama, 1 senti, seluruh adil. Nanti rambutnya juga luntur. Jadi 1 senti, 2 senti, 2 senti, 3 senti, 3 senti. Ya. Kata Rasulullah SAW, cukurlah semua atau jika tidak jangan mencukurnya sama sekali. Hadis riwayat Abu Daud dengan hadis sanad yang sahih. Jadi itu bapak-bapak ibu. Jadi kalau baca motor rambut tadi, kalau nanti rata-rata kali, kalau tidak usah dipotong sekalian sampai batas bahu. Jangan disisa-sisakan. Apalagi zaman sekarang ya Allah cepat. Aku banyak kan mengenal potong rambut tuh. Jadi yang rata saja. Bapak-bapak di sini depan sunnah Rasulullah itu motong rambut tuh diratakan 1 senti, 2 senti, setengah senti, ngomongkan. Tidak usah disisa-sisakan, ya. Potongan-potongan yang diratakan. Insyaallah saya dapat ini hadis. Ada yang lain? Silakan. Kata Ustaz, sekarang ini kan banyak yang beruban, jadi dicat rambutnya. Atau yang mau pakai kutek, yang punya dicat. Atau yang mau menikah itu kakinya sudah diapain di batas juga. Sholat itu ini tentang menyemir rambut. An Jabir radhiyallahu anhu qala utiya bi Abi Quhafa walidin Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu yawm fathi Makkah wa rasuhu waliyatu kasyafuni bainahum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajiru hadza wajtanibu sawad rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari Jabir berkata Rasulullah bersabda pada hari penaklukan kota Mekah, Fathul Mekah, inna fatahna laka fathan mubina. Penaklukan kota Mekah. Maka dari subuh dibaca surat Al-Fat, ya. Pada hari penaklukan kota Mekah, Abu Quhafa ini ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghadap Rasulullah dan rambut dan jenggotnya sudah terlihat seperti bunga matahari karena putih, terlalu putih. Jadilah putih kali. Kemudian maka Rasulullah SAW bersabda, "Taghyir, ubahlah warna rambut itu." Berarti disuruh disemir, tetapi hindari warna hitam. Yang haram tuh warna hitam. Kita ini hitam dulu, ya. Yang tidak sah itu warna hitam. Warna lain boleh, warna pink misalnya. Itulah boleh. Yang dilarang warna hitam. Ibu-ibu bapak-bapak umur 60 tahun pakai rambut warna hitam terudi cuma. Dikir cuma bapak-bapak umur 45 tahun. Padahal 60 tahun kecil. Cuma disemir di warna hitam.
dilarang itu warna hitam. Malah dianjurkan Rasulullah disemir. Tapi selain warna hitam, makin kalau yang Arab juga warna apa itu? Kuning-kuning itu ya, kuning apa gitu ya? Ya, agak merah-merahan boleh. Betina juga boleh. Cuman masalahnya itu kalau betina ini ibu daerah kita ini di Indonesia ini umum. Yang dikira itu biasanya betina-betina itu yang tidak beres. Lalu mengikut ikut pengajian di Masjid Al-Qahar, ustadznya banyak, malah rambut di pirang. Padahal boleh, tapi pirangnya untuk suami, bukan dibuka jilbabnya. Ya, boleh. Bahkan diajarkan Rasulullah di pirang, disemir, silakan. Cuma suara saja, jangan macam-macam merah, kuning, hijau, kelabu di juga ya. Jangan. Terus kok kalau nak merah. Kalau dia semir warna apa putih aja cuma enggak gitu. Terus ini disemir itu jadi budok boldano ada kedawa apa semir itu bahannya enak. Henna itu dari tumbuh-tumbuhan yang sudah diolah menjadi ini serbuk, ya, bukan yang di pikok yang semprot itu, pilok itu tidak sah, tembus. Mandi wajib tidak sah, wudunya itu tidak sah karena tidak tembus. Ini henna yang dari Arab, Turani dan macam-macam itu ya. Jadi serbuk itu nanti diolah, dinikan, diratkan begitu. Ya, boleh. Di salon-salon itu banyak henna. Yang cuma tanyakan itu henna atau pikok. Kalau yang pilok yang disemprot yang tegak, rambut yang tegak kalau itu bukan itu ya. Dia tembus itu. Kalau dulu. Kemudian wanita Umar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW naha anil kalau Rasulullah SAW naha an syibar ya. Rasulullah SAW juga melarang mencabut syab itu uban itu akan menjadi nur cahaya pada hari kiamat. Jadi jangan dicabut ya. Man syabba syabbatun fi sabilillah ya wa nur. Jadi usahakan Pak Trik uban jangan dicabut tapi disemir. Gatal itu pas pertama perangnya. Kalau masih uban-ubannya dikit gatal. Kalau banyak tidak lagi ya. Itu jangan dicabut. Zaman dulu banyak tradisi kalau dicabut di uban jangan ya nur ya, cahaya. Ya. Jadi jangan dicabut tiga Rasulullah SAW. Ya. Jadi biar kena uban. Kalau ubanan itu berarti latu berarti gitu. Makanya lah ubanan. Ini malah cabut ya, jadi mantu. Bahaya kalau ini merasa sudah tua itu, merasa masih muda. Terus ini sekarang. Enggak ubah nanti enak ya, lupa. Ya. Warna kuning. Ada istri atau anak apapun yang dilakukan oleh istri itu yang kira-kira perbuatan negatif, suami ini kan sudah nasihat itu, tetap tak didengarnya. Aku untuk busuk itu tetap boleh ke suami ketika istri yang meninggal dunia. Al-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin para wanita. Apa namanya pemimpin wanita? Ya. Jadi laki-laki itu pemimpin para wanita di dalam Al-Qur'an. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga. Jadi memang nanti dipertanggungjawabkan. Kewajiban suami mengingatkan umatnya, mengingatkan istrinya, anaknya, saudari perempuannya, mengingatkan. Di luar situ bukan urusan kita, sudah serahkan ke Allah. Lebih bebas. Tapi selalu diingatkan, bukan cuma sekali. Dia nak keluar rumah berjilbab balik. Setiap nak keluar rumah berjilbab. Ingatkan. Setiap waktu sholat dibangunkan subuh. Setiap waktu sholat. Kalau dia tidak sholat, gugur.
tapi setiap kegiatan selalu diingatkan. Paham ya? Bukan sering lalu tiga kali belum. Pokoknya setiap dia nak keluar rumah diingatkan, setiap waktu sholat dibangunkan. Itu namanya. Sudah itu di luar situ sudah kita serahkan dengan Allah hidayah. Dia kena jauh-jauh istrinya Nabi Nuh juga dia tahu ngasih hidayah. Padahal suaminya Nabi, ya. Istrinya Nabi siapa itu? Kaum Lut itu Nabi Shu'aib ya. Itu juga melawan, ya, yang melakukan LGBT itu kan kaum Lut ya. LGBT. Istri itu provokator. Ya. Bahkan dia yang mengundangi laki-laki yang itu, ya. LGBT. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau tidak baca lagi, ya sudah aman lagi. Ya. Yang penting itu kewajiban kita ingatkan. Terus yang jangan tuh lakinya rajin ke masjid ini, jadi pernah diajaknya. Nah itu yang bahaya. Terus apa hukumnya memotong bulu kemaluan, bulu ketiak, alis mata, bulu hidung, atau sejenisnya? Bulu galau kalau buluan. Mau pikirkan. Ini kepala dibahas, mulai dari kumis, jenggot sampai seluruh bulu lah. Kalau kumis bukan dikerok, yukosir, dicukur, bukan dikerok. Tak sunnah bapak-bapak yang ngerok kumis. Sunnahnya dirapikan, jangan melebihi bibir. Sunnahnya, inilah ulama siapapun. Sunnah kumis itu bukan dikerok, tapi dirapikan, jangan dihabiskan, jangan melebihi dari bibir. Kalau dia di bawah bibir, cepat dirapikan. Tuh, sunnah. Jenggot sunnahnya dipanjangkan. Kalau nak dirapikan di dalam kitab ataupun menyasar umat termasuk biaya segepal. Kalau segepal, segenggam. Lah segenggam silakan kalau nak dirapikan. Itu ini jenggot kumis habis gitu. Nah, itu tidak senang. Kemudian apalagi terus ketek, hukumnya dicabut, boleh dikerok, boleh dicabut kalau ketek. Cuman ini kalau dikerok ketek itu, bulu ketek itu kalau dikerok tambah banyak, tapi kalau dicabutin malah habis. Itu pun masih tumbuh, tapi tidak banyaknya. Kalau santri, kucing dulu aku masuk santri dulu, begitu juga santri itu menghilangkan bulu ketek itu pakai double tip. Coba lah, double tip. Ya double tip memang yang ditembakkan apa? Double tip. Dia tahu harus double tip, bukan lapaan. Pakai kelapaan, double tip. Gawin santri, mungkin begitu tahu jin pondok kan, begini caranya. Kalau kita pakai pencabut uban gitu ya, usaha siku kan, double tip. Coba lah, itu sunnahnya dicabut. Jangan rimbun, masya Allah, dia pernah sembahyang zuhur cuma mampu bawa ketek sampai kiri kanan. Sunnah dicabut, bapak-bapak, ibu sama. Mohon maaf, khusus untuk kemaluan itu baru dikerok dihabiskan. Khusus untuk baru kemaluan itu baru dikerok sunnahnya. Ya, sunnah. Ya. Untuk bulu hidung dirapikan saja. Nanti bawa kemana? Kalau keluar dari hidung dia mau bulu gimana ya? Kemana-mana ya? Dirapikan. Jadi itu khusus. Tapi ini sebenarnya cak lucu. Kalau dulu kami itu lucu, mohon maaf ini dulu ya. Betina yang Abdul itu di dalam kitab itu al-qalmu dicabut. Cuma memang kata betina sakit dicabut. Tapi memang itu di dalam kitab. Saya tanyalah nanti kalau buka-buka misalnya untuk mencukur kemaluan laki-laki sunnah betina itu Abdul dicabut. Abdul ya memang itu
biar lakinya berdebek. Terus ini apa? Alis mata tidak boleh, ada alisnya al-mausul. Ibu pakai pensil yang alis boleh, tapi mencukur alis haram. Haram kalau mencukur alis. Ya. Bahasa zaman sekarang ini dia betul di sulam alis haram tuh, tidak boleh. Yang boleh itu pakai pensil itu, nah, yang sejenis celah yang ditebali boleh. Nah, kondangan ibu pakai pensil celah yang ditebali boleh. Yang jangan tuh disulam, ditato, ya, tidak boleh. Dikrop tidak boleh, haram, tidak boleh. Ya. Jadi ibu jangan dikrop kan, atau dirapikan, dipotong, tidak boleh. Memang alis mata tidak boleh, ya, dipotong. Apalagi bulu mata tidak dipotong dulu. Kalau tidak tersaring nunjuk langsung mati dulu, ya. Bulu mata itu untuk nyari betul yang ini jangan dipotong ini. Ditambah kalau cuma nempel boleh. Apa bu? Pakai bulu mata. Nyambung rambut, al-mausul haram. Kalau nyambung haram. Kalau pakai wig masih boleh. Pakai wig itu nyambung akhir. Dipakai termasuk itu saja jual tadi. Ya. Tapi yang haram itu al-mausul itu disambung. Ada itu. Di salon sekarang nih bapak-bapak yang anaknya keluarganya profesi di salon ngomongi jangan penyambung rambut, jangan pemotong alis, ya haram, tidak berkah nanti kalau kita ngelakuin itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Jangan ya. Biasa deh potong rambut biasa. Itu pun kalau ada betina nak potong rambut di pucuk bahu disarankan. Itu terus dakwahnya para tukang salon. Kuku dikutingi mana tadi? Kalau dia henna boleh. Kalau dia yang kuting itu tidak tembus, wudunya tidak tembus, mandi wajib tidak tembus, sholatnya tidak sah. Kalau yang kuting, kalau yang henna yang tadi pengantin dipakai warna-warna itu boleh. Kali pakai henna bukan pakai kuting. Ya. Yang lain, saudara? Antara sunnah dengan ciptaan Tuhan itu kan. Jadi kan rambut itu kan ciptaan Tuhan. Ya. Sementara disunahkan Mesti dicukur. Ya, itulah indahnya. Allah yuhibbul jamil. Allah menyukai keindahan. Ya. Jadi kalau dia dipotong, kalau lagi buat rambut semua ya. Itulah Allah yuhibbul jamil. Allah menyukai keindahan. Dalam diri lain an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Dalam hadis an-nazafatu satru minal iman. Bapak-bapak, an-nazafatu minal iman itu bukan hadis ya. Yang hadisnya itu an-nazafatu satru minal iman. Bukan an-nazafatu minal iman. Bukan yang kita katakan kebersihan itu disebut minal iman setengah. Satru an-nazafatu satru minal iman. Ya. Jadi kalau main pakai sudah baju berwarna ada betina yang berdalil ini kan rambut mahkota ciptaan Allah indah ngapa nak ditutupi tidak nak jilbab. Ciptaan Allah indah dipandang mahkota perempuan kok cantik di betina ketinaan di rambut katanya. Nah, jadi di dalam bajil itu pikiran jil. Jaringan iblis liberal itu. Terus jil itu jaringan Islam liberal. Kalau sekarang bukan Islam lagi, iblis liberal. Ya. Terus, amin. Wan Asma'i radhiyallahu anha qalat anna imra'atan as'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ti asabat al-khusba fa amaraka sha'ruha wa inni zawjatuha afasila fihi faqala anna Allah sallallahu al-wasilah wal mawsulah.
Dari Asma radhiyallahu dia berkata ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku tertimpa sakit panas sehingga rambutnya rontok. Berarti penyakit apa itu kalau rontok rambut itu? Tipes. Dan aku akan menikahkannya. Jadi putri sahabat ini rontok, nak dinikahkan. Kalau habis itu telah sekolahnya itu ya. Apakah aku boleh menyambung rambutnya? Nah ini nanya, padahal apa tadi? Rontok ini. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang disambung rambut. Dua-duanya kena laknat. Yang nyambung dilaknat, yang disambung dilaknat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi pakai minyak saja, pakai obat-obat, jangan disambung. Kalau begitu ya, karena ada sekarang rambut penembuk, minyak penembuk rambut. Wa Imam bin Abdurrahman anhu sami'a Muawiyah bin Abi Sufyan al-hajj ala mimbar. Fantanazzalu tusah min sya'rin wa kanat fi yadayhi harasyin. Qala ya ahlul Madinah aina ulama'ukum sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an misli hadza wa yaqulu inna ma halakat bani Israil inna ataraza nisa'uhum. Dari Umayyah bin Abdurrahman bahwasanya dia mendengar Muawiyah. Bapak-bapak pernah dengar Muawiyah, Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah ini yang pernah berselisih paham dengan Sayyidina Ali. Pengikut Sayyidina Ali yang dulu ceritakan, pengikut Sayyidina Ali jadilah Rafidah, namanya Syiah. Pengikut Sayyidina Ali. Pengikut Sayyidina Muawiyah namanya Khawarij. Jadi pemecah, haram, bid'ah, kafir, masuk neraka, halal darah, itu Khawarij. Khawarij itu artinya keluar. Ya. Syiah sesat, Khawarij sesat. Kalau Sayyidina Ali dan Muawiyah sahabat, cuma pengikut yang ekstrim. Ia menyerang pasukan Sayyidina Muawiyah, mengkafirkan Sayyidina Muawiyah, mengagungkan Sayyidina Ali. Sampai saat ini ada pengikutnya namanya Syiah. Masjidnya dimiliki Hasan Hussein, laki-lakinya hobi baju hitam. Pusatnya di mana? Di Iran. Iran tuh pusatnya Syiah sekarang. Di Palembang ini ada katanya. Bahkan ada university Syiah katanya, kabar di dapat kabar di Palembang. Jadi yang kedua ini tadi kaumnya dari Muawiyah. Apa dari Muawiyah tadi? Khawarij. Yang tidak sepaham halal darah, boleh dibunuh. Yang tidak sepaham namanya Khawarij. Jadi kalau ada aliran-aliran tidak sepaham, ya, itu berarti masih ada keturunan dari Khawarij. Itu yang diomongkan sudah. Kalau khilafiyah ini nanti besar-besar. Kalau ada 4 mazhab berkunut al-Syafi'i, dia berkunut 3 mazhab. Cuma kalau masih 3 kunut terus jangan berdua. Itu namanya perpecahan. Baca bismillah imam ada dalil, tidak bismillah ada dalil. Peletakan tangan ada dalil. Jadi jangan besar-besarkan khilafiyah. Tergantung itu. Kita mengikut siapa? Mazhab Syafi'i bukan. Ya, makanya kita harus ada pegangan dari awal sampai bapak-bapak harus ada pegangan, ibu harus dengar. Kita mengikut siapa? Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki. Aku tidak mazhab Ustaz. Nah inilah yang menjadi masalah. Itu mazhab inilah tadi jelas itu. Ikut saja. Betul kalau bukan mazhab itu. Tentu ambil salah satu. Atau ikut Muhammadiyahnya seperti Pak Rafiq, Pak Ustaz Bukhari. Silakan. Adalah bendera yang dipecai, pegangan, jangan netral. Netral nanti Syiah masuk, Khawarij masuk nanti. Netral, ya. Jadi ada pegangan. Oh, aku ini pegangan, mesti betul seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi khilafiyah jangan dibesar-besarkan. Ya. Sudah, gawikan saja. Tahlilan itu tidak berbahas gara, datang, datang, jemaah makan boleh. Tahlilan di dalam.
baca talidah makan 2 piring. Itu yang lain. Jadi di sini tadi menyampaikan Muawiyah berkhutbah di atas mimbar pada saat musim haji. Kemudian dia berkata, di mana ia menerima ikatan rambut dari tangan pengawalnya. Kemudian dia berkata, wahai penduduk Madinah, di manakah ulama-ulama kalian? Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengenakan gumpalan rambut seperti ini, dikasih ikat ke rambut untuk dibucuk dibunuh tadi. Maka kata Sayyidina Muawiyah, sesungguhnya ini dilarang. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, meminta disambung rambutnya, serta melaknat perempuan yang membuat tahi lalat. Oh ini ya. Wal mutasira wal wasimah. Wasimah itu apa? Yang membuat tahi lalat dan yang meminta dibuatkan tahi lalat. Jadi sudahlah, kalau ada tahi lalat, alhamdulillah. Dan aku tidak dibuat-buatkan. Oh iya. Jadi syukuri saja. Ya. Jadi dosa dibuat tahi lalat, hadis dari Muslim. Kalau ada tapi kalau ada tahi lalat yang memang di umum, yang apa itu bentuk jerawat ya, itu boleh kita dioperasi boleh. Ya. Ini ada tahi lalat malah dibuat tahi lalat. Sekali pokoknya banyak tahi lalat dulu. Jadi syukur saya, alhamdulillah. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allah al-wasimah wal mutawsimah wal munasimah wal muqallija lil husni al-mutahhirat khalqillah. Faqala sallallahu imra'atan fi zalika faqala ma li al-anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah. Qala Allah ta'ala wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasr ayat 7. Dari Ibnu Mas'ud dia berkata, Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang membuat tahi lalat dan wanita yang meminta dibuatkan tahi lalat. Wanita yang mengerok alisnya, nah ini hadisnya tadi. Wanita yang mengerok alisnya dan orang yang meratakan giginya dengan maksud untuk tahir, memperindah dan mengubah ciptaan Allah. Maksudnya merapikan ini jangan salah paham. Ini pakai apa? Pakai bukan pakai apa? Behal. Kalau pakai behal itu boleh merapikan itu. Ini dipotongi, ada yang khusus di situ yang ngurus gigi. Jadi Allah saja istilah di Grindo ya. Jadi dirapikan gigi ya. Kira-kira kurang ini dirapikan biar cantik, itu tidak boleh. Tapi kalau pakai behel masih boleh. Itu cuma merapikan, bukan merubah. Tapi ada penjelasan khusus yang gigi tidak umum. Apa gigi tidak umum tuh? Gigi tidak umum itu bisa ditariknya terlalu panjang. Kalau disenyum jemalah digalin misalnya, itu di umum berarti boleh dirapikan. Tapi kalau cuma misalnya memperindah supaya cantik jaraknya, tidak boleh. Jadi tadi yang dalam Allah ya. Kemudian ada seorang perempuan yang menegurnya, mengapa aku tidak mengutuk orang yang dikutuk oleh Allah dan Rasulnya? Padahal di dalam Al-Quran disebutkan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Quran surat Al-Hasr ayat 7. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah ya, silahkan berhias, silahkan menyemir rambut ataupun yang tadi, yang penting jangan bertentangan dengan syariat. Mudah-mudahan sisa umur kita ini berkah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.